Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memahami gangguan pada sistem gerak manusia. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak aktif, namun berbagai gangguan dapat membatasi mobilitas kita. Mari pelajari lebih dalam mengenai sistem gerak, jenis kelainan, serta langkah pencegahannya untuk menjaga kualitas hidup yang optimal. Nah, apa sih itu sistem gerak dan mengapa penting? Sistem gerak atau sistem skeletal adalah struktur kompleks yang menopang seluruh tubuh kita tanpa sinergi yang baik antar komponen ini. Aktivitas sederhana seperti berjalan atau menulis pun tidak akan mungkin dilakukan. Yang pertama ada struktur penopang, terdiri dari tulang sendi, ligamen, tendon, dan tulang rawan yang membentuk rangka kokoh serta melindungi organ-organ vital di dalam tubuhnya. Selain itu ada penggerak aktif, otot berkontraksi dan berelaksasi untuk menghasilkan gerakan, sekaligus berfungsi menjaga postur tubuh agar tetap stabil saat berdiri maupun duduk. Selanjutnya ada sinergi saraf. Setiap gerakan merupakan hasil kerjasama harmonis yang diatur oleh sistem saraf pusat yang mengirimkan sinyal instruksi ke otot. Selanjutnya ada penyebab umum gangguan sistem gerak. Kerusakan atau penurunan fungsi pada sistem gerak dapat dipicu oleh berbagai aktor internal maupun eksternal yang mengganggu keseimbangan. Yang pertama ada genetik dan metabolisme, faktor keturunan dan gangguan metabolisme tubuh seperti penyerapan kalsium yang buruk. Yang kedua ada kerusakan saraf, yaitu gangguan pada otak atau sumsum tulang belakang yang mengontrol koordinasi otot. Yang ketiga ada infeksi atau autoimun, serangan bakteri, virus, atau sistem kekebalan tubuh sendiri yang merusak. Dan yang terakhir ada cedera fisik, trauma akibat kecelakaan, benturan keras, atau aktivitas fisik yang berlebih. Nah, jenis-jenis kelainan sistem gerak yang umum ini, kelainan pada sistem gerak dapat menyerang berbagai komponen tubuh, melalui dari otot, tulang, sendi, hingga saraf yang mengatur pergerakan. Salah satu gangguan yang umum terjadi adalah osteoporosis, yaitu kondisi ketika tulang kehilangan kepadatannya sehingga menjadi rapuh dan mudah patah, yang umumnya disebabkan oleh faktor penuaan serta kurangnya asupan kalsium dan vitamin D. Selain itu, terdapat cedera otot dan tendon yang berupa robekan atau regangan terlebihan pada jaringan otot akibat gerakan mendadak atau beban yang terlalu berat, sehingga menimbulkan nyeri dan pembekakan. Gangguan lain adalah artritis atau radang sendi, yaitu peradangan kronis pada persendian yang disebabkan oleh infeksi, penumpukan asam urat, maupun reaksi autoimun yang mengakibatkan rasa sakit dan keterbatasan gerak. Adapun tremor merupakan gangguan berupa gerakan gemetar yang tidak dapat dikendalikan pada bagian tubuh tertentu, seperti tangan atau kaki, yang umumnya terjadi akibat gangguan pada bagian otak yang berperan dalam mengatur fungsi motorik. Semua kelainan tersebut dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan mempengaruhi kualitas hidup penderitanya apabila tidak ditangani dengan baik. Yang kedua, osteoporosis, yaitu tulang rapuh, resiko patah tinggi. Osteoporosis merupakan penyakit yang ditandai dengan menurunnya kepadatan dan kualitas tulang, sehingga tulang menjadi rapuh dan memiliki resiko patah yang tinggi. Kondisi ini dapat digambarkan melalui perbedaan antara tulang sehat yang memiliki struktur padat dan kuat seperti karang yang kokoh dengan tulang penderita osteoporosis yang berongga dan keropos layaknya spons laut. Nah, penyakit ini sering disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam berkembang karena proses pengeroposan tulang berlangsung secara perlahan tanpa menimbulkan gejala yang jelas. Nah, akibatnya banyak penderita tidak menyadari adanya gangguan pada tulangnya hingga terjadi patah tulang akibat benturan ringan atau bahkan aktivitas sehari-hari. Nah, faktor yang dapat meningkatkan resiko osteoporosis antara lain usia lanjut, kurangnya asupan kalsium dan vitamin D, kurang aktivitas fisik, perubahan hormon, serta gaya hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui pola makan bergizi, olahraga teratur, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang dan mengurangi resiko terjadinya osteoporosis. Nah, gejala yang perlu diwaspadai adalah gejala gangguan sistem gerak yang perlu diwaspadai antara lain nyeri dan pembekakan pada tulang, sendi, atau otot. Persendian yang terasa kaku dan sulit digerakkan terutama setelah bangun tidur atau duduk lama. Kelemahan otot yang menyebabkan kesulitan melakukan
Aktivitas sehari-hari gemetar yang tidak terkontrol pada tangan atau kaki, serta perubahan postur tubuh seperti badan membungkuk, tinggi badan berkurang, atau gangguan keseimbangan saat berjalan. Nah, kenali gejala-gejala tersebut sejak dini sangat penting agar penanganan dapat segera dilakukan dan mencegah kondisi menjadi lebih parah. Nah, penjagaan dan penanganannya itu menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal membutuhkan komitmen jangka panjang melalui kombinasi nutrisi yang tepat dan kebiasaan hidup yang aktif. Yang pertama, konsumsi makanan kaya kalsium. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, gunakan alat pelindung saat aktivitas. Dan yang terakhir ada pemeriksaan rutin, kontrol medis, dan screening berkala. Nah, itu langkah pencegahannya ya. Nah, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.